Oke, sobat otodidak, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bubuk kultur premix. Nah, mungkin dari teman-teman peternak lainnya itu sudah banyak ya yang sudah menggunakan bubuk premix ini. Nah, ini sekarang saya akan membahas lagi dan cara fermentasinya. Oke, sebelumnya saya bahas untuk cara fermentasi ini. Kita baiknya tahu dulu ya untuk fungsinya ini. Fungsi dari bubuk kultur premix itu apa? Sebenarnya di sini banyak ya untuk fungsinya itu. Ini saya melihat dari brosurnya itu ada banyak ini. Jadi ini di sini itu mengandung multivitamin dan mikromineral. Nah, ini multivitamin dan mikromineral itu kalau menurut kami itu dapat membantu atau mendongkrak pertumbuhan ayam ya. Jadi pertumbuhan ayam itu menjadi bagus ya teman-teman. Nah, ini untuk yang kedua, ini ada formula anti stres. Nah, ini sangat penting juga ini kalau tingkat kestresan ayam itu tinggi, itu kan jadi mengganggu juga untuk pertumbuhan ayam. Nah, di sini ada juga nih yang ketiga, ini untuk ada enzim aktivator. Nah, ini untuk mengontrol metabolisme dalam tubuh ayam. Jadi sangat berguna ini ya teman-teman. Nah, ini ada fungsi lagi nih yang keempat nih, ada susu sembiotik. Nah, ini semacam itu ya teman-teman, menjaga pencernaan saluran ayam ya. Jadi dalam tubuh ayam itu untuk saluran pencernaan itu dijaga. Itu kalau seperti pada manusia itu kalau kita minum Yakult atau yogurt itu ya mungkin ya. Seperti itu. Nah, ini. Terus ada fungsi lagi nih yang kelima, ini untuk imunisasi probiotik E. coli. Nah, ini sangat penting, ini penting sekali ini. Jadi ini sebenarnya ini momok ya, momok bagi para peternak ayam broiler ini khususnya. Ini karena dampaknya itu dalam ayam itu bisa mengakibatkan gagal tumbuh, bahkan itu bisa cenderung ayam itu mati ya teman-teman. Sedangkan untuk anjuran dari PT sendiri itu biasanya untuk E. coli itu kan dalam air ya, itu biasanya pengendaliannya hanya menggunakan klorin atau biasanya disebut dengan kaporit ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kaporit sendiri itu kan sangat keras itu ya, jadi itu untuk pengaruhnya pencernaan ayam itu bisa terganggu karena kaporit itu kan sangat keras ya, dan itu bisa mengakibatkan berat badan menurun tuh. Nah, ini ada fungsi lagi yang keenam ini ya teman-teman. Untuk fungsi keenam itu oksidiosis brooding DOC. Nah, ini seperti yang saya sebutkan pada video kami itu pada pentingnya masa brooding, ini masuk di situ ya teman-teman. Jadi ini oksidiosis brooding DOC itu biasanya itu merupakan teman-teman pengendalian penyakit, di mana penyakit ini muncul pada saat ayam masih kecil atau pada masa brooding ya, dimana ini penyakit ini biasanya muncul itu pada tingkat kelembaban kandang yang tinggi dan kurang penanganan dalam pengendalian kelembaban tersebut. Nah, itu dalam video kita kan sudah kita sebutkan juga untuk pentingnya masa brooding seperti apa, itu kan kita sudah sebutkan semua. Nah, itu jadi ini sungguh berpengaruh pada tingkat kesuksesan pertumbuhan ayam kita ya teman-teman. Oke, cara penerapan itu biasanya kita penerapan itu selang-selang ya teman-teman. Jadi satu hari, seperti dalam video ini ya, ini ya, kita cara pemakaiannya itu selang satu hari. Nah, itu bila jadi rutin satu hari kita pemakaiannya, dan bila diperlukan bisa dipakai sebagai treatment ya. Bisa teman-teman perhatikan, itu hari pertama kita pakai, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, lanjut hari ke-9, 11, dan pokoknya selang satu hari. Satu hari. Nah, ini karena kita memang pada hari ke
18 ini kita ada penurunan ya, makanya kita ini buat treatment ya di sini. Jadi kita memang tiap hari kita pakai selama 4 hari, selama 5 hari ya, selama 5 hari. Nah ini karena berat badan itu menurun. Nah ini makanya di hari yang ini kita treatment selama beberapa hari ini, kita treatment, kita pakai terus ya ini pupuk kultur ini. Nah, seperti ini. Jadi tapi alhamdulillah ini sudah mulai meningkat ya teman-teman. Jadi dari tanggal 22, 24 itu sudah mengalami peningkatan. Oke, lanjut untuk cara fermentasi. Nah ini kita gunakan. Nah ini ada beberapa bahan yang kita perlukan ya teman-teman. Selain bubuk kultur itu, untuk campurannya itu kita menggunakan bahan-bahan seperti ini ya teman-teman. Susu Denko Vertigo hijau instan. Harus susu Denko Vertigo instan ya teman-teman, yang hijau. Itu sebanyak 60 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian ada tepung beras. Nah ini tepung beras apa saja ya, tepung beras putih yang penting. Itu sebanyak 60 gram juga atau 4 sendok makan. Nah selanjutnya ini ada micin ya teman-teman. Micin mau sasa atau Ajinomoto terserah ya, itu sebanyak 60 gram juga atau setara dengan 4 sendok makan. Dan selanjutnya kita memakai kopi hitam. Nah itu kopi hitam terserah kopi apa saja, itu sedikit saja ya teman-teman, ini cuman tambahan aja. Ini kita pakai setengah sendok makan. Dan kemudian ada telur ayam ras ya, atau ayam negeri, itu 1 butir. Kemudian ini ada juga toge segar ya, sebanyak 100 gram. Kemudian setelah semua bahan sudah, itu kita masukkan bubuk kultur premix ini ya teman-teman. Ini 1 bungkus itu ada 100 gram ini. Kita campurkan semua. Kemudian tambahkan sedikit air ya teman-teman, secukupnya saja, agar memixernya itu ya, memblendernya itu mudah ya. Kemudian kita blender nih ya, kita mixer selama kurang lebih ya 1 menit, pokoknya semuanya sudah tercampur gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya sekitar 1 menit atau sampai 2 menit. Nah, setelah selesai kita mixer, kita sediakan air bersih kurang lebih ya, dalam jerigen itu ya, kurang lebih 20 liter. Jadi teman-teman sediakan saja beberapa jerigen, itu kita untuk masa fermentasinya itu ya, soalnya masa fermentasinya itu paling cepat ya, itu paling cepat itu 3 hari. Semakin lama semakin bagus teman-teman. Jadi selama 3 hari kita diamkan di tempat teduh ya, jangan sampai kena sinar matahari. Itu kita diamkan selama 3 hari, minimal 3 hari itu baru bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman membuat seperti ini, jadi baiknya itu kita bikin itu pakai beberapa jerigen, jadi kita bisa bergantian terus ya. Nah, seperti punya kita seperti ini ya teman-teman.
Jadi ini di sini kita kasih tanggal juga untuk tanggal pembuatan, jadi kita bisa urutin untuk pemakaian yang mana dulu, itu kita bisa urutin dari tanggal tersebut ya. Nah, untuk pemakaiannya ini pemakaiannya kita saring ya teman-teman, biar tidak ada kotoran yang masuk nanti di nepal-nepalnya, itu biar nggak mampet ya teman-teman. Jadi airnya sudah tersaring, kita ambil airnya saja, jadi ampasnya nggak ada gitu loh. Kita saring, ini kita menggunakan kain saja, kita menggunakan kain. Nah, ini setelah kita saring, ini kita masukkan ke dalam tandon airnya ya teman-teman. Tandon air yang masuk ke saluran minumnya. Ini untuk tandon yang kita pakai ini ya. Untuk tandon yang kita pakai ini kan kandang kita kan 2 tingkat ya. Jadi untuk lantai bawah kita ada tandon sendiri. Nah, ini kita penuhin dulu nih ya teman-teman. Jadi ini kita penuhin tandon airnya. Ini punya kita kapasitas 350 liter ya teman-teman. Nah, ini kita jadi dari 20 liter tadi fermentasi premix tadi, kita masukkan saja di sini. Jadi perbandingannya 20 liter banding 350 liter gitu. Nah, kita masukkan saja di sini. Jadi ini sebagai apa ya, semacam suplemen pendukung ya teman-teman. Jadi insya Allah kita untuk pertumbuhan ayam kita, selama kita memakai ini, menurut pengalaman kita itu untuk pertumbuhan ayam menjadi lumayan bagus, tidak ada kendala yang berarti gitu ya. Sedikit wawasan bagi teman-teman semua dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ikuti channel ini terus ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Jangan lupa juga untuk like dan share agar teman-teman peternak yang lain juga tahu ya. Ini jadi sekedar berbagi ilmu bagi teman-teman semua agar hasil panen kalian itu bisa memperoleh hasil yang maksimal atau sesuai yang diharapkan. Oke, sekian akhir kata dari kami. Salam dan terima kasih.